Bab 3007. Bayu Song dan Guntur Song. Namun segera mereka terkejut menemukan bahwa kecepatan mundur tidak secepat kecepatan orang-orang ini mendekat. Dengarkan, aliansi loyalitas, mendekat pada para kultivator kekuatan itu. Sony Yuan hanya mengenal aku, tidak mengenal kalian, jaga energi kamu. Senot Zhang dan Sony Yuan terus-menerus bertarung satu sama lain, tetapi mereka juga dipaksa untuk mundur. Wajahnya memerah, dan dia terus mentransmisikan suara ke bawahannya. Meskipun dia tangguh, dia tidak bodoh, dan dia jelas tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Sony Yuan, jadi dia mundur sambil berteriak. Tapi Senot Zhang merasa pahit di hatinya, betapa apesnya dia. Dia membuat kesalahan dalam mengenali orang kemarin, dan bertemu Sony Yuan segera setelah memasuki jurang galaksi hari ini. Karena kaget dan terpana sehingga terjebak oleh orang lain untuk mengungkapkan identitas dia. Dia tidak menyesuaikan suasana hati sejenak, dan orang lain melihat petunjuknya. Masalah mengejar dan membunuh Eric Qin hanya bisa dilepaskan sementara, hanya bisa membicarakannya setelah melarikan diri dari Sony Yuan yang marah. Senot Zhang, aliansi loyalitas kalian jangan datang ke sini. Pergi bertarung ke sana, kamu jangan melibatkan orang lain. Kekuatan ini juga tidak bodoh. Melihat ini, mereka memahami rencana Senot Zhang dan mengutuk dalam hati. Semua teman kultivator, Sony Yuan ini gila. Beri muka pada saudaramu hari ini, kalian akan diberi hadiah di masa depan. Senot Zhang juga sopan. Dengan lambaian telapak tangannya, kabut putih tiba-tiba memenuhi udara, menutupi seluruh hutan dalam sekejap. Objek ini mengaburkan penglihatan, memblokir kerohanian, dan semua orang di aliansi loyalitas mengambil kesempatan untuk terbang ke semua pihak kekuatan, dan kemudian melarikan diri dengan liar ke belakang. Tuan Muda Yuan, kalian salah pukul orang. Kami tidak akrab dengan Senot Zhang, jangan merusak perdamaian. Di bawah penutup kabut putih, dan banyak kultivator yang memasuki tempat ini, mereka semua mengubah aura, yang membuatnya sulit untuk dibedakan, dan pemandangannya cukup kacau untuk sesaat. Pasukan ini diserbu oleh Sony Yuan bersama kultivator sekte Lingtian untuk sementara waktu, dan mereka juga diam-diam mengeluh, mencaci maki Senot Zhang di dalam hati. Senot Zhang yang brengsek ini, menyinggung Sony Yuan sendiri, dan sekarang mereka juga terlibat dan mereka diblokir jalannya. Di belakang sudah bertarung, apakah itu Sony Yuan? Setelah dua jalur pegunungan, Eric Qin merasakan beberapa fluktuasi di reiki belakang, dan alisnya bergerak sedikit. Jika di dunia luar, pertempuran sebesar ini, kamu dapat merasakannya dengan jelas dalam jarak beberapa puluh mil. Namun, aura di jurang galaksi terlalu kacau, jadi setelah melewati dua gunung, fluktuasi pertempuran ini sangat lemah. Sebelum memasuki tempat ini, dia juga memberitahu Sony Yuan bahwa dia berencana untuk memasuki jurang galaksi terlebih dahulu. Faktanya, selama Sony Yuan tidak bekerja dengan sia-sia tadi malam, tidak sulit untuk menilai bahwa ada yang salah dengan Senot Zhang. Lagi pula, dia mengeluarkan 70 juta untuk membeli manik es dingin dalam sekali tarikan napas, dan dia salah menilai orang. Suasana hati Senot Zhang pasti akan berubah, dan di dalam ruang pribadi belum tentu hanya ada dia. Tidak boleh menyerang di paviliun harta karun, tapi tidak ada orang yang urus di jurang galaksi. Adapun alasannya, Eric Qin sangat lugas. Jika Sony Yuan yakin itu Senot Zhang, dia akan masuk sendiri, dan pada saat yang sama bisa membalas dendam, juga bisa mendapatkan manik es dingin kembali. Untuk orang pintar seperti Sony Yuan, tidak perlu memainkan trik. Jika kamu tidak mengatakannya, Sony Yuan juga tahu apa yang kamu pikirkan, lebih baik berkata terus terang. Setelah melihat ke belakang, Eric Qin menarik pandangannya dan terus maju. Setelah melewati beberapa gunung lagi, Eric Qin berhenti lagi. Dia sedikit mengernyit dan mengangkat jarinya dengan ringan. Teknik jari Raja Api meledak, dan ulat roh seukuran kedelai berubah menjadi abu lebih dari 10 meter jauhnya. Temukan aku secepat ini. Eric Qin menyipitkan matanya. Jurang galaksi tidak memiliki kehidupan spiritual, hanya pohon dan bunga yang ditransformasikan, jadi ulat roh masih sangat mencolok di sini.
Padahal, ini juga merupakan pelemahan bagi dirinya sendiri, toh Skeeter juga salah satu pembunuhnya. Setelah membunuh ulat roh, Erikkin berbalik dan melanjutkan jalan, tetapi berhenti 100 kaki di depannya. Hehe, teman seiman, kamu cukup licik. Ruang sekitarnya bergetar, dan lebih dari 10 kultivator berjalan keluar. Erikkin memperhatikan bahwa salah satu dari mereka pucat, itu adalah pria kekar yang telah ditendang pingsan oleh dia. Pada saat ini, pria kekar memegang puluhan ulat roh terbang di tangannya, dan mencibir. Kita semua memiliki giok pemandu di tangan kami. Setelah kamu mendarat, kamu tidak berjalan dalam garis lurus, tetapi bergeser ke banyak arah. Jika aku tidak percaya pada kekuatan ulat roh di tangan aku, khawatirnya aku benar-benar akan tertipu oleh kamu, dan kultivator lain ingin menemukan kamu. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Kamu datang menemuiku kemarin untuk mengumpulkan auraku. Melihat ulat roh di tangan pria kekar, Erikkin berpikir. Hehe, benar. Ketua asosiasi meminta aku untuk membujuk kamu, dan tentu saja aku siap untuk melakukan alternatif, tetapi aku tidak berharap kamu begitu sombong dan berani tiba-tiba menyerang aku. Berbicara tentang ini, wajah pria kekar memerah, dan matanya sedikit marah. Dia datang atas nama Asosiasi Angin Guntur, dan berpikir bahwa meskipun Erikkin tidak setuju, dia hanya akan mengantarnya pergi dengan hati-hati. Tapi dia tidak menyangka Erikkin akan berani menendangnya hingga pingsan. Itu salah. Aku pikir kepala kamu sakit, mungkin karena iskemia serebral, jadi aku menggantung kamu untuk mengalirkan darah. Kamu lihat kamu lebih energi sekarang, kata Erikkin ringan. Beraninya kamu mengatakan itu. Pria kekar sangat marah. Ketika dia bangun, menyadari bahwa tergantung terbalik di pintu masuk mansion selama beberapa jam. Selama periode ini, ada banyak kultivator datang dan pergi, semuanya melihat keadaan buruk dia. Pria kekar didelegasikan untuk melakukan ini, dia juga punya status, dan penghinaan itu membuatnya hampir muntah darah. Sayang sekali dia diblokir oleh pola Dewa Erikkin, jadi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Meski kemudian dibujuk untuk melepaskannya oleh Paviliun Harta Karun, hal itu justru membuat dirinya malu. Jika orang ini berani menyelinap dan menyakiti kamu, itu melawan Asosiasi Angin Guntur kami. Jangan khawatir, kami akan menangkapnya nanti dan membiarkan kamu menanganinya. Di belakang pria kekar, dua kultivator yang terlihat sangat mirip pun maju, tampak seperti sepasang saudara kembar. Terima kasih Ketua Asosiasi, Wakil Ketua Asosiasi. Pria kekar buru-buru memberi salam dan menyingkir. Melihat mereka berdua, para kultivator lainnya juga menunjukkan rasa hormat. Bayu Song, Guntur Song, peringkat 60-an di peringkat galaksi. Erikkin melihat keduanya dan mengenali identitas masing-masing. Kedua bersaudara itu juga memiliki ketenaran di pegunungan sihir, terutama dalam hal kekuatan, dan mereka bersebelahan di peringkat galaksi. Hehe, memang kami. Bayu Song mencibir. Teman kultivator Hario Cheng, sekarang saatnya bertemu, jangan bicara omong kosong. Sekarang serahkan token emas dan tas penyimpanan kamu, Asosiasi Angin Guntur kami akan mengampuni nyawa kamu. Kalian berdua berada di peringkat ke-60, dan ingin membunuhku dan mengambil token emas, tidakkah merasa sedikit berlebihan? Erikkin bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, meskipun peringkatmu lebih tinggi dari kami, tetapi jika kami berdua bergabung, kamu mungkin tidak akan bisa menang. Bayu Song mencibir. Lagi pula, kamu cukup bodoh untuk memasuki jurang galaksi sendirian, tanpa pembantu. Kakak benar, jika kamu membawa pasangan seimanmu dan teman-temanmu, kamu mungkin bisa menggunakan nyawa mereka untuk memenuhi keinginan dirimu sendiri, tetapi kamu terlalu bodoh dan berbaik hati seperti seorang wanita. Guntur Song juga berkata dengan tatapan meremehkan. Bersambung.